Bocil ubanan, good looking, udah gitu overpower. Kayaknya gak perlu gua kasih tahu lagi anime apa yang bakalan gua lanjutkan ini. Tapi, sebelum itu gua mau ngucapin makasih banyak ke kalian semua buat 1200 subscribe One Film. Dan seperti yang gua rencanakan sebelumnya, gua bakalan ganti namanya dari One Film menjadi Wom Isekai. So, buat kalian yang mau ngeliat Isekai Decit Skill episode berikutnya, mulai Selasa besok, gua bakalan upload di sana. Jadi, jangan lupa buat subrek dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya dari Isekai Decit Skill yang akan datang. Dan buat sekarang ini, mari kita nikmatin aja aksinya si bocil uban dan overpower yang kalian semua cintai. Oke, langsung aja kayak biasanya. Persiapkan jiwa lolicon dan sotakan dalam diri kalian. Dan inilah dia, bocil uban. Maksud gua, Tensei Kizoku episode ke-8. Scene awal dibuka dengan memperlihatkan Sylvia yang nampak kepanikan karena terlambat membangunkan Kain yang harus menghadiri ujian masuk ke akademi. Setelahnya, terlihat Sylvia yang terus meminta maaf karena telah teledor dalam menjalankan tugasnya. Melihat mate-nya itu yang masih sangat panik, Kain pun menenangkannya karena merasa masih ada cukup waktu untuk sampai sana. Setelah berpamitan, ucapan Kain barusan bukan tanpa alasan. Hanya dalam sekejap, Kain telah sampai di tempat ujian. Setelah menerima kartu ujiannya, sepanjang perjalanan itu pula, Kain merasa ada yang aneh karena dirinya yang tidak mengenali satupun peserta ujian di sana. Setelah itu, pengawas ujian nampak memasuki ruangan dan hendak memulai ujian tulis mereka. Batas waktu 2 jam bukanlah apa-apa bagi Kain, karena dirinya merasa soal-soal itu yang terlalu EZ untuknya. Mengetahui Kain yang telah menyelesaikan ujian dalam 30 menit, sontak buat sang pengawas agak meragukannya. Selepas ujian tulis barusan, para peserta diminta untuk melakukan ujian pengukuran mana. Scene berlanjut di ujian kedua. Para peserta diminta untuk menembakkan sihir terkuat mereka tepat ke arah target yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, Kain bertanya soal mereka yang boleh mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena sang pengawas yang mengatakan, gak apa-apa kocil, toh ada penghalang sihir juga di sini. Gua jamin, nih pengawas bakalan nyesel karena udah ngomong gitu. Setelah ujian dimulai, terlihat para bocil yang menggunakan sihir yang seharusnya normal buat seusianya. Tapi, bagi si SCP-B0C1L alias bocil ubanan ini, normal dalam otaknya berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang mana meski Kain gak jadi pakai sihir inferno dan lebih memilih basic skill saja. Tapi kayak yang gue bilang barusan, bocil ubanan OP mah beda. Dalam seketika itu pula, banyak pohon-pohon dan juga rerumputan yang gosong akibat basic skill Kain barusan. Para pengawas yang panik nampak langsung bergegas karena takutnya akan ada korban jiwa di sekitaran hutan. Para peserta kemudian diminta untuk langsung pergi ke tempat ujian berpedang. Selepas membuat kekacauan di area laten sihir, Kain mendapati Claude yang ada di sana. Di mana Claude dan para petualang rank A lainnya nampak diundang untuk membantu akademi. Claude yang terkejut karena Kain yang ada di sana, nampak langsung ngajakin Baiwan setelah tahu Kain adalah salah satu peserta ujian di sana. Kain yang berniat menolaknya, nampak ditegur oleh pengawas ujian. Karena tak bisa melawan ucapan pengawas, mau tak mau, Kain harus melawannya. Setelah saling berhadapan, Claude nampak bahagia dan meminta juniornya itu untuk melawannya dengan serius. Mendengar yang buat Kain nampak tidak segan mengerahkan seluruh kemampuannya. Di tengah adu pedang mereka, para peserta yang lainnya nampak dibuat terkejut dan sangat ketakutan melihat adu mekanik antara Kain dan juga Claude. Namun mereka berdua yang tidak menyadarinya nampak terus beradu pedang tanpa henti. Gobloynya lagi, Claude terlihat menggunakan skill boostnya untuk mengimbangi pergerakan Kain.
Dan hal itu tentu saja membuat tempo adu pedang mereka semakin cepat dalam seketika. Karena udah kelewatan, pengawas ujian minta mereka berdua untuk segera berhenti. Karena aksi mereka barusan bisa membuat para peserta ujian yang lainnya jadi patah semangat. Claudio yang paham mau tak mau berhenti dan langsung mengajak Kain untuk ikut ngerjain quest dan melanjutkan adu mekanik mereka di sana. Mendengar sesuatu membuat Kain menolak ajakan itu. Sepulangnya Kain, dirinya nampak disambut oleh Sylvia yang merasa sangat bahagia setelah mendengar tuannya itu yang merasa semua lancar dan takkan mungkin ada masalah sama sekali. Karena perut Kain yang berbunyi, Sylvia berniat membuatkan makanan untuk 10 orang sekaligus. Singkat cerita, terlihatlah Kain yang sedang menghadap sang raja. Sang raja nampak memelinya soal insiden yang terjadi di tempat ujian. Kain yang menjelaskan secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. Hal itu jelas membuat sang raja mempertanyakan Kain yang sudah bisa menggunakan sihir tingkat kaisar. Setelah membenarkannya, Kain nampak langsung minta izin buat berhasil melepaskan sihir tingkat kaisarnya itu. Namun sayangnya, setelah meminta maaf karena telah membuat keributan, sang raja nampak mempertanyakan di mana Kain mengikuti ujian sebelumnya. Karena Teresu dan juga Shiruku sama sekali tidak melihat Kain di sana. Setelah memberitahukannya, sang raja bertanya Kain yang paham atau tidak tentang kenapa akademi itu memiliki gerbang selatan dan utara. Kain pun paham di mana gerbang selatan diperuntukkan khusus warga biasa, sedangkan utara untuk para bangsawan. Sang raja kemudian bertanya sekali lagi, gerbang mana yang dilalui oleh Kain saat ujian kemarin? Dan itulah alasan dibalik kenapa Kain yang tidak mengenali satupun peserta di sana. Pak Erik kemudian menceritakan tentang kepala akademi yang mendatanginya untuk diskusi mengenai hal tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya mendengar ada peserta warga biasa yang bisa ngedapetin nilai sempurna, bisa ngancurin tempat latihan, dan bisa seimbang melawan petualang rank A, semua hal itu jelas membuat Pak Erik tertawa dan langsung mengetahui itu semua pasti perbuatan Kain. Pak Makna kemudian menunjukkan jumlah ganti ruginya yang bahkan gua aja nggak paham itu berapa. Tapi yang jelas nominalnya itu membuat Kain terkejut bukan main melihatnya. Sang raja dibuat lemas karena entah sudah berapa kali dirinya mengingatkan supaya Kain tidak berlebihan dimanapun dia berada. Singkat waktu, di tengah Kain yang sedang mencari namanya, di papan pengumuman, Shiruku datang dan memberitahukan Kain yang ada di peringkat 1, sedangkan Teresu ada di peringkat 2 dan dirinya ada di peringkat 3. Setelah sedikit menggoda Kain yang salah tempat ujian, Shiruku memberitahukan Kain yang akan terkena omelannya si Bab Ololi. Setelah itu, Kain nampak bertemu dengan Rene yang sedang jadi pemandu buat para murid baru. Melihat sang adik yang ada di sana, sontak membuat ketenangan Rene pecah dalam seketika. Sang kakak yang tahu Kain yang berada di peringkat pertama, dirinya memberitahukan Kain harus memberikan pidato di upacara penerimaan murid baru nanti. Di lain sisi, terlihat Sylvia yang sangat gugup menunggu tuannya pulang. Tak lama kemudian, Kain yang baru aja masuk ke dalam rumah, nampak langsung ditanyai hasilnya. Sylvia pun sangat bahagia setelah mendengar Kain yang mendapatkan peringkat pertama. Dan hari upacara penerimaan murid baru pun tiba. Terlihat Kain yang dihampiri oleh Teresu dan juga Shiruku. Dan kalian semua harus tahu apa yang akan terjadi ketika 3 buciners saling ngebucin satu sama lain. Di tengah menunggu kata-kata penyambut dari kepala akademi, terlihatlah banyak bocil cowok yang sangat iri melihat kedekatan Kain dengan Teresu dan juga Shiruku.
Berbeda dengan para cowok, para bocil cewek merasa jatuh hati dengan kain yang sangat tampan bagi mereka. Setelah kepala akademi memberikan kata-kata penyambut, dirinya meminta perwakilan siswa baru untuk pidato di depan semua orang. Kain mulai pidatonya dengan bercerita tentang dirinya yang telah salah ikut ujian masuk akademi kemarin. Disusul dengan pujian pada pihak sekolahan dan cerita singkat soal Yuatera Hirasawa Esford yang membiarkan semua orang untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Kain juga memberitahukan dirinya yang berniat berteman dengan semua orang tanpa memandang kasta sama sekali. Yoroshiku onegaishimasu. Setelah itu, kedua host upacara memberitahukan raja mereka yang juga akan hadir. Teresu dan Shiroku pun terkejut karena itu semua tidak ada dalam agenda sang raja. Nande? Rupanya, sang raja hanya ingin terus menyindir Kain yang selalu beraksi secara tidak masuk akal. Mendengar semua sindiran itu, jelas membuat Shiroku, Teresu, Pak Erik, dan juga Pak Magna tertawa melihatnya. Dan semua gepukan itu terus berlanjut hingga pidato sang raja selesai. Singkat cerita di kelas, entah karena kurang bangku atau gimana, tapi di saat semua murid duduk semeja berdua, Kain dengan rakusnya duduk semeja sembari dihimpit oleh kedua waifunya. Setelah guru yang bernama Bu Elka masuk, mereka semua diminta untuk menentukan jurusan masa depan mereka nantinya. Kain yang awalnya hendak memilih jurusan petualang, nampak langsung ditentang oleh kedua waifunya itu. Karena Kain yang akan menjadi pemimpin dari sebuah keluarga bangsawan. Maka dari itu, Kain diminta untuk belajar soal bangsawan. Melihat Kain yang cemberut, Shiroku pun memberitahukan mereka semua yang bisa memilih lebih dari satu jurusan. Mendengar rembut Kain memilih jurusan bangsawan, petualang, sihir, dan juga alat sihir. Sedangkan Teresu akan memilih bangsawan dan juga politik dalam negeri. Jurusan itu ia pilih untuk membantu Kain dalam mengelola tanah yang akan dia pimpin di masa depan nanti. Dan Shiroku yang memilih bangsawan dan juga bisnis, di mana tujuannya kurang lebih sama seperti Teresu tadi. Di jam istirahat, Kain yang mendapati Palma sedang dibully sama 3 bocil kamfretos yang kita lihat di episode 4 dulu. Kain yang tak terima pun nampak pasang badan demi melindungi Palma dari mereka bertiga. Ketiga bocil tengil itu pun mempertanyakan Kain yang merupakan bangsawan tapi malah memihak rakyat biasa seperti Palma. Dan dengan sangat tengilnya lagi, si bocil gendut tengil ini malah mengancam akan melaporkan tindakan Kain pada sang ayah untuk menghancurkan rumah keluarga Palma. Mendengar tidak cuma membuat Kain marah, tapi juga membuat Shiroku dan juga Teresu murka dibuatnya. Melihat mereka berdua yang marah, sontak saja membuat ketiga bocil tengil ini bersujud dalam seketika. Teresu kemudian mengancam akan melaporkannya pada sang ayah. Hal itu jelas membuat si gendut tengil ini meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Teresu pun memberitahukan mereka yang telah salah jika meminta maaf padanya. Teresu pun memberitahukan mereka yang telah salah jika meminta maaf padanya. Karena seharusnya mereka bertiga meminta maaf pada Palma yang telah mereka bully tadi. Sekepergian ketiga bocil kamfretos tadi, Palma nampak langsung berterima kasih dan nampak bahagia karena telah satu sekolah dengan Kain. Melihat betapa dekatnya mereka, jelas saja membuat Teresu dan juga Shiroku meminta klarifikasi tentang hubungan mereka berdua. Shiroku kemudian meminta Kain untuk Seiza. Kain nggak mau, sontak saja membuat Shiroku menekannya untuk kedua kalinya. Setelah menurut, Palma nampak diajak ngobrol sama mereka berdua. Di tengah Kain yang tak bisa mendengar apapun yang mereka bicarakan dan entah apa yang terjadi, tapi mereka bertiga nampak langsung bisa akrab dalam waktu singkat. Kain pun terkejut karena seseorang yang berbicara padanya lewat telepati secara tiba-tiba. Suara itu memintanya untuk segera datang ke ruang perpustakaan. Mendengar rambut Kain pergi meninggalkan ketiga waifunya itu. Sesampai di depan pintu perpus, Kain nampak bersiap untuk membuka pintunya.
Dan ternyata dalam sekejap Kai nampak dipindahkan ke dimensi lain. Dan dirinya nampak bertemu dengan seseorang yang menawarnya secangkir kopi. 砂糖は入れるかい？はい。あなた誰？ Di tengah terkejut Kain karena orang itu yang bisa membuat kopi di isekai, namun dirinya lebih dibuat terkejut lagi setelah mendengar ucapan dari orang itu. カイン・フォン・シルフォード君、またの名を。椎名和也。 Scene ditutup dengan Kain yang sangat terharu karena sudah bertahun-tahun lamanya dirinya tidak merasakan kenikmatan dari kopi. だからやりすぎなほど超絶うまい。 Dan berakhirlah alur cerita anime bocil ubanan episode ke-8. Daya, dah cukup. Gua tahu isi otak kalian semua. Bang Palma waifu gua, Bang Palma wangi-wangi, Bang Abang Puria. Dah, hush. Kalian gak usah banyak omong. Karena apa? Palma udah gua karungin. Puri Indonesia! Solid! Komentar untuk episode kali ini tentu aja, siapakah laki-laki yang kita lihat di akhir scene tadi? Meski gua tahu, gua nggak bakalan spoiler, karena seharusnya udah jelas itu siapa. Dan berhubung di episode keempat atau kelima lalu, gua sempat bilang gini, story anime ini jauh lebih dalam dari yang kalian kira. Nah, mulai dari episode ke-8 ini sampai episode terakhir, seharusnya kita bakal ngelihat cerita sesungguhnya dari anime yang satu ini. Buat kalian yang selalu nge-spoiler di kolom komentar, bakalan gua auto hapus. Gua yang baca manganya aja gak berani nge-spoiler ke kalian semua, karena takut akan mengurangi kesenangan dalam menontonnya. Jadi gitu aja ya guys. Makasih buat kalian yang udah nonton di akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-9 minggu depan. Bye bye.